Alkitab yang sangat memberkati. Saya ingin bertanya Pak Jo, apakah pilihan terhadap Yudas adalah suatu kekeliruan atau terlanjur? Sebab sejak awal Yesus sudah mengetahui siapa dan bagaimana nantinya yang akan terjadi dengan Yudas. Apakah Yesus tidak bisa merubah Yudas sesuai dengan yang dikehendakinya? Baik, silakan Pak Jo. Mikrofonnya mohon dibuka Pak Jo. Sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kita sudah pernah membahas mengenai ini ya. Jadi begini Pak, sesuai dengan rencana Allah, rancangan Allah, bahwa Yesus itu harus ada yang mengkhianatinya, karena itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan itu dinubuatkannya di dalam Mazmur 41 ayat 9. Mazmur 41 ayat 9 yang sudah pernah kita bahas juga. Yang dinyatakan begini, bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumitnya terhadap aku itu adalah menginjak, mengkhianati. Jadi Mazmur ini harus dipenuhi, harus digenapi. Karena kalau nubuatan mengenai Yesus ini tidak dipenuhi, satu saja nubuatan yang sudah dibuat, sudah dilakukan sebelum Yesus datang, tidak dipenuhi, maka Yesus bukan Mesias. Jadi seluruh nubuatan itu harus dipenuhi. Nah, salah satu nubuatannya mengenai Yudas itu ada di Mazmur 41 ayat 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Dari mana kita bisa tahu Yudas itu sahabat karib Yesus? Nah, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, Yudas itu harus diadakan. Dan harus ditunjukkan bahwa Yudas itu adalah kategori sahabat karib yang dipercayai, yang makan rotiku. Itu dipenuhi. Dan terakhir, dia yang mengkhianati. Nah, empat-empatnya itu digenapi dalam Yudas. Yang pertama, Yudas itu dikatakan sahabat karib. Ya, karena dia bagian dari muridnya. Dan masih ingat saat Yudas menyerahkan Yesus di Taman Getsemani dengan ciuman, bukankah Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati? Sudah tahu, dalam Yohanes dikatakan Yesus sudah tahu dari semula bahwa Yudas tidak percaya kepada dia dan Yudas yang akan menyerahkan dia. Tapi pada saat Yudas datang menciumnya, apa kata Yesus kepada Yudas? Hai teman. Nah, itu dikatakannya. Padahal sudah jelas mau menyalahkan Yesus. Bukan dikatakan, hai pengkhianat kamu. Enggak, Yesus ngamatkan itu. Hai teman. Gitu. Yang pertama, jadi menunjukkan dia sahabat. Yang kedua, yang dipercaya. Ya, dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena hanya Yudaslah satu-satunya murid yang dipercaya oleh Yesus untuk memegang keuangan. Dialah bendahara pelayanan Yesus. Di mana-mana yang bendahara itu adalah orang kepercayaan. Kalau dalam gereja yang jadi bendahara pada umumnya istri gembalanya. Kecuali dia nggak percaya sama istri gembalanya, dia kasih orang lain. Gitu ya. Itu orang dipercaya. Jadi ditunjukkan dia Yudas itu dipercaya. Yang ketiga, harus makan roti. Nah, pada saat malam sebelum perjamuan kudus, sebelum Yudas disuruh pergi oleh Yesus, Yesus berkata, salah satu dari kalian akan menyerahkan anak manusia. Petrus langsung menjawab, bukan aku. Lalu Petrus bertanya kepada Yohanes, tanyakan kepada guru, siapa yang dimaksud? Lalu Yohanes bertanya kepada Yesus, apa jawab Yesus? Dialah yang akan kuberikan roti yang kucelupkan. Dialah yang mengkhianati aku. Maka Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas. Setelah dimakan roti itu, apa yang terjadi? Yudas kerasukan setan. Nah, lalu Yesus berkata, Yudas, pergilah. Segeralah lakukan apa yang harus kau perbuat. Jadi 3 hal itu sudah dipenuhi. Yang namanya sahabat, yang namanya dipercaya, yang namanya diberikan roti. Yang terakhir adalah pengkhianatan. Dan Yudas melakukan itu dengan menyerahkan Yesus di Taman Getsemani. Dari sini saudaraku,
Itulah rencana Tuhan. Tidak bisa Yesus membatalkan itu. Bukannya Yesus tidak tahu, Yesus sudah tahu. Dikatakan dalam Yohanes, Yesus sudah tahu dari awal bahwa bahwa Yudas tidak percaya pada dia, bahwa Yudas akan menyerahkan. Tapi dia tidak bisa membatalkan itu. Kalau dia membatalkan itu, artinya membatalkan nubuatan. Artinya kalau membatalkan nubuatan, salahlah semua firman Tuhan. Pada satu nubuatan tidak terjadi, artinya apa? Salah nubuatannya. Atau Yesus bukan Mesias. Harus dipenuhi semuanya. Jadi, kalau pertanyaan tadi, kenapa Yesus tidak membatalkan? Memang nggak bisa, itu nubuatannya. Itu sebabnya Yesus juga pada saat Taman Getsemani dia berdoa. Jika seandainya cawan ini bisa berlalu daripadaku, katanya kehendakmu yang jadi. Bukannya dia tidak bisa dia membatalkan. Tapi kalau dia membatalkan itu, berarti membatalkanlah seluruh proses rencana Allah. Nggak bisa, harus dilakukan. Kiranya ini menjawab pertanyaan Bapak yang tadi.